Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 651. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan tidak ada yang selamat. Ji Hongchen, penjelajahan dan pemilahan dak abis selanjutnya akan dipercayakan kepada keluarga Ji Mu. Anda dapat memerintahkan pasukan utama di Martial Domain untuk membersihkan seluruh dak abis. Saya hanya ingin melihat segera dak abis akan menjadi tanah murni. Kata Qin Mo, dia memberitahu Ji Hongchen bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di dak abis ini. Ya, baik. Ji Hongchen buru-buru membungkuk, tetapi hatinya bersemangat. Berkat Ji Ruyu, keluarga Ji-nya bisa berlindung kepada Qin Chen lebih awal. Jika tidak, kali ini dalam bencana, keluarga Ji pasti akan dihancurkan dengan penghancuran istana berkabut. Setelah berurusan dengan istana berkabut dan juga dak abis, Qin Mo segera pergi bersama Mo Yuanbei dan yang lainnya. Rekonstruksi dan pemulihan seluruh benua secara alami akan diselesaikan oleh budak. Dan hal terpenting bagi Qin Mo juga yang lainnya adalah pergi ke surga untuk menemukan Qin Chen dan yang lainnya. Namun tentu saja di bawah nasihat kucing hitam besar, Qin Mo dan yang lainnya tidak pergi ke Laut Dewa Darah untuk masuk ke surga, tetapi sekali lagi datang ke Tanah Telarang. Dengan kekuatan Qin Mo dan yang lainnya, mereka sekarang terlalu lemah untuk pergi ke surga. Oleh karena itu sekarang mereka pergi ke Tanah Telarang, menjelajahi Tanah Telarang. Karena di Tanah Telarang ada ahli surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh. Harta yang tersisa di sini mungkin dapat meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini Qin Chen yang berada di surga, tepatnya di kota Changshuan, dia secara alami tidak tahu apa yang terjadi di benua Tianwu. Dalam cakram Gyo Qian Kun, dia terus-menerus merasakan alkemi surga dan dengan cepat meningkatkan dirinya. 1 hari, 5 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, tingkat alkemis Qin Chen meningkat pesat setiap harinya. Terutama beberapa ahli pengobatan klasik kuno yang membuat Qin Chen tiba-tiba tercerahkan dan memberinya banyak inspirasi. Dalam 2 bulan, tingkat alkemis Qin Chen telah meningkat pesat dan bahkan menyentuh ambang suci selanjutnya. Dan tepat ketika Qin Chen benar-benar tenggelam dalam alkemis, boom! Tiba-tiba ada ledakan, ada gelombang fluktuasi daula pengobatan kuno, dan hal itu membangkitkan Qin Chen dari latihannya. Qin Chen mengguncang sosoknya, muncul langsung di ruang alkemis, dan langsung merasakan apa yang terjadi di aula pengobatan kuno. Saat ini di aula pengobatan kuno, beberapa orang luar biasa mengelilingi aula pengobatan kuno. Saya berkata, Master pengobatan kuno, waktumu akan segera tiba. Kapan Anda akan menyerahkan pil Huang Guyiki? Kata seseorang dari Gupangjai. Dia berkata kepada Master pengobatan kuno. Di sisi lain, Master pengobatan kuno, Ai Ansun, Sang Gukong, dan Qin Tinting semuanya ada di sana. Wajah mereka sangat suram, tetapi tidak ada yang berani membantah. Gupangjai, mereka juga telah mempelajarinya. Itu adalah kekuatan yang jauh melampaui balai pengobatan kuno. Dan masternya adalah master di tahap tengah alam suci bumi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi. Ouyang Cheng, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu pil Huang Guyiki. Tetapi tidak sekarang, waktunya belum tiba. Masih tersisa 1 hari lagi. Kata master pengobatan kuno, dia menahan amarahnya. Ternyata pemimpin dari tim Gupangjai itu bernama Ouyang Cheng. Aku peringatkan, kamu tidak akan bisa menyempurnakan pil Huang Guyiki. Lebih baik menyerahlah dari awal dan serahkan akte kepemilikan balai pengobatan kuno ini kepada Gupangjai saya. Kata Ouyang Cheng, dia mencibir. Bersamaan dengan cibiran Ouyang Cheng, beberapa prajurit Gupangjai di belakangnya juga mencibir 1 langkah ke depan. Kalian! Wajah Master pengobatan kuno sedikit berubah. Sementara Sang Gukong juga nampak cemas, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya.
Namun di saat itu tiba-tiba suara dingin terdengar. Yang mulia ini sangat keras kepala. Siapa bilang kita tidak akan mengeluarkan pil Guanghan Yuki? Tetapi memang masih ada waktu. Jika Anda dari Gupangjai melakukan ini, Anda tidak lain hanyalah bandit dan penjahat. Suara dingin itu terdengar disusul dengan kemunculan Qin Chen. Chen Xiao, Sang Gukong dan yang lainnya sangat gembira dan buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen. Saat ini Ouyang Cheng dan yang lainnya nampak terkejut. Apa, mungkinkah Gu Yaotang memiliki kekuatan besar di belakangnya? Kata Ouyang Cheng, dia memalingkan kepalanya untuk melihat. Tetapi kemudian dia melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang auranya bahkan hanya tahap akhir alam suci pana. Dan dia belum pernah melihatnya di kota Changsuan. Melihat hanya seorang pemuda yang datang, dia menghela napas lega. Gu Yaotang, lelaki tua ini memberitahu Anda ada kesepakatan di antara kita. Bahkan jika kalian melapor ke rumah tuan kota, hasilnya akan sama. Kata Ouyang Cheng, dia mencibir. Kamu tidak perlu melapor ke rumah tuan kota. Kamu kembali dan beritahu Tuan Jai. Besok, balai kunoku pasti akan menyerahkan pil Guanghan Yuki. Untuk saat ini, kamu bisa pergi, kata Qin Chen dengan ringan. Kamu, siapa kamu? Kata Ouyang Cheng dengan dingin. Tidak peduli siapa aku. Jika kalian tidak pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Qin Chen. Hahaha, yang mulia ini memiliki nada yang besar. Ngomong-ngomong, lelaki tua ini mendengar bahwa nona muda dari rumah tuan kota sebelumnya hampir dibunuh oleh sang pembunuh yang tidak diketahui asal-usulnya. Sekarang saya curiga, apakah Anda berkaitan dengan pembunuh itu? Kata Ouyang Cheng. Dia memfitnah Qin Chen. Ya, Chen Xiao, saya pikir itu adalah nama yang palsu. Identitas Anda palsu. Sangat mungkin bahwa Anda adalah salah satu dari organisasi pembunuh itu. Atau bahkan mungkin Anda adalah penjahat yang dicari oleh rumah mansion Guanghan. Kata Ouyang Cheng. Ya benar, kalian, balai pengobatan kuno. Kalian tidak hanya melanggar kontrak. Kalian bahkan berani menyembunyikan si pembunuh. Tampaknya balai pengobatan kuno saat ini hampir tidak akan bisa lepas dari hukuman. Banyak prajurit dari Gupangjai di belakang Ouyang Cheng tertawa menyeringai, mata mereka tajam. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Gupangjai mengirim sekelompok anjing ke sini. Tuan Gupangjai benar-benar bodoh seperti babi. Kata Qin Chen, dia mendengus dingin seraya tersenyum. Mencari kematian. Wajah Ouyang Cheng tiba-tiba berubah. Cahaya pedang muncul di tangannya. Dan cahaya pedang itu langsung menebas ke arah Qin Chen. Ini pedang rahasia yang perkasa. Master pengobatan kuno terkejut. Ini adalah metode pembunuhan pamungkas dari Ouyang Cheng. Itu sangat sulit dilawan. Aku katakan, kalian semua bodoh seperti babi. Kata Qin Chen, dia berdiri. Dan pedang rahasia yang dilepaskan oleh Ouyang Cheng tiba-tiba menghilang. Pedang rahasia ini semuanya adalah energi pedang yang terkondensasi sendiri. Kekuatan serangannya bahkan lebih kuat daripada serangan awal alam suci bumi biasa. Itu mungkin telah mencapai puncak tahap awal alam suci bumi. Namun ini tidak bisa menyakiti Qin Chen sama sekali. Siapapun yang memprovokasi saya akan membayar harganya, kata Qin Chen. Qin Chen langsung menghilang dan muncul di depan Ouyang Cheng dengan pukulan. Melihat itu Ouyang Cheng terkejut, tetapi reaksinya juga sangat cepat dan dia juga langsung melayangkan pukulan. Duar, kedua tinju itu bertabrakan. Seluruh tubuh Ouyang Cheng bergetar dan seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya mulai retak dan tulangnya patah. Kemudian tubuh Ouyang Cheng terbang keluar, menabrak dinding aula pengobatan kuno dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Melihat itu, master lainnya dari Gupangjai nampak sangat marah dan kemudian menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen kemudian melayangkan telapak tangan. Seketika bayangan telapak tangan yang besar langsung menyapu ke arah mereka semua. Boom! Di bawah telapak tangan ini banyak master dari Gupangjai itu langsung berubah menjadi abu. Apa? Ini master pengobatan kuno, Ai Ansun, dan ahli lainnya dari balai pengobatan kuno. Mereka semua nampak menatap dengan ngeri, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Dan kaki mereka nampak gemetar. Chen Xiao, di saat dia marah, dia langsung membunuh banyak master dari Gupangjai kuno.
Bahkan Sang Gukong dan Qin Tinting yang telah melihat Qin Chen dengan ganas terkejut dan jantung mereka berdetak kencang. Ini adalah Gupang Jai kuno, kekuatan pil tingkat tengah di kota Changsuan. Bagaimana mungkin baik bagi Qin Chen untuk membunuh orang-orang itu? Kamu, Aoyang Chen yang nampak tergeletak di tanah diam menatap Qin Chen dengan ngeri dan kemudian berkata dengan gemetar, "Kamu berani membunuh orang-orang Gupang Jai. Kamu sudah berakhir. Sekarang, menyerah dan tunduklah kepada Gupang Jai saya. Orang tua ini mungkin dapat mengatakan beberapa hal baik untukmu karena bakatmu." Qin Chen mencibir. Dia melangkah keluar. Qin Chen berniat untuk memurnikan asal-usul alam suci bumi dari Aoyang Chen. Tentu saja Qin Chen tidak akan menyerap asal-usul suci bumi ini, tetapi dia hanya akan menganggapnya sebagai pemahaman untuk semacam persepsi atau semacam pengalaman. Karena jika dia menyerap asal-usul suci bumi secara instan, itu akan mempengaruhi pondasinya. Selanjutnya, asal-usul suci bumi dari Aoyang Chen dengan cepat dirampas. Tubuh Qin Chen menunjukkan aura level suci bumi. Dan yuan suci di tubuh Aoyang Chen terus menurun, dan wajahnya nampak layu seolah-olah dia kehabisan darah. Kemudian dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Aura di tubuhnya terus menurun, dan bahkan telah diturunkan ke ranah alam suci pana. Selanjutnya, dalam sekejap, Qin Chen memiliki pemahaman yang lengkap tentang tingkat alam suci bumi. Namun sangat disayangkan, Aoyang Chen ini hanyalah tahap awal alam suci bumi. Pemahamannya tentang aturan alam suci bumi sangat dangkal. Tetapi tidak buruk, setidaknya dalam beberapa aspek masih memberi Qin Chen banyak inspirasi. Kamu benar-benar dapat menjarah asal-usul orang suci bumi. Aoyang Chen nampak terbaring di tanah dan nampak kebencian di matanya sangat dalam. Tetapi sayangnya kamu masih tidak akan berani membunuhku. Kamu tidak akan berani membunuhku, senior dari Gupang Jai kuno. Tidak berani membunuhmu, Qin Chen mencibir. Qin Chen kemudian tersenyum dan langsung meledakkan pukulan ke arah Aoyang Chen. Seketika Aoyang Chen meledak dan berubah menjadi abu. Chen Xiao, kamu benar-benar membunuh Aoyang Chen. Di aula, master pengobatan kuno itu nampak gemetar dan matanya membelalak. Ini adalah Aoyang Chen, penguasa di ranah tahap awal alam suci bumi dari Gupang Jai kuno. Tetapi sekarang itu dibunuh di balai pengobatan kunonya. Dengan cara ini, balai pengobatan kunonya dan Gupang Jai kuno tidak akan bisa berdamai lagi. Mengapa tidak boleh membunuhnya? Master pengobatan kuno, apakah kamu masih ingin berdamai dengan Gupang Jai kuno itu? Kata Qin Chen, dia mencibir. Namun saat ini di tubuhnya asal-usul suci bumi yang tidak pernah dimurnikan tiba-tiba muncul kembali. Ini asal-usul bumi yang telah dia telan. Aturannya memang telah dipahami oleh Qin Chen, tetapi sumber kekuatannya masih ada. Secara alami Qin Chen tidak bisa menggunakan kekuatan ini, tetapi itu bisa diberikan kepada orang lain. Qin Chen melirik dan matanya tertuju kepada Sang Gukong. "Kong tua, benda ini diserahkan kepadamu," kata Qin Chen. Ketika suaranya itu jatuh, Qin Chen langsung menunjuk ke sumber suci. Seketika sumber suci dari Aoyang Chen itu langsung masuk ke tubuh Sang Gukong. Boom! Seketika kekuatan asli Sang Gukong yang sia-sia tiba-tiba mengeras. Dan tiba-tiba dia melangkah ke puncak awal alam suci bumi dan menjadi stabil. Dan juga terdengar suara. Ini adalah suara meridian dari seluruh tubuhnya yang berubah dan membentuk kembali. Chen Xiao, Sang Gukong memandang Qin Chen dengan kaget, merasa bersemangat, dan hampir berlutut. "Tidak apa-apa, jika Anda mengikuti saya, Anda harus memiliki toleransi dan bekerja keras. Jangan berbicara tentang alam suci bumi di masa depan. Jika Anda terus mengikuti saya, Anda bahkan bisa menerobos lebih jauh dari alam suci bumi," kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya. Mendengar itu, Sang Gukong buru-buru berlutut dan berkata, "Terima kasih Chen Xiao. Seumur hidup orang tua ini, saya hanya akan mengikuti Chen Xiao di masa depan." Hahaha, bagus. Qin Chen mengangkat tangannya dan kekuatan tak terlihat segera membantu Sang Gukong untuk berdiri. Kemudian Qin Chen melirik semua orang yang ada di sana. Orang-orang ini seketika mundur dengan ketakutan, karena takut Qin Chen akan membunuh mereka. Karena mereka menjadi saksi bahwa Qin Chen telah membunuh master dari Gupang Jai kuno. "Kalian jangan panik. Kalian semua adalah tamu dari balai pengobatan kunoku. Saya tidak memiliki keluhan dengan kalian.
Kalian telah melihatnya sebelumnya, orang-orang dari Gupangjai kuno lah yang bertindak liar di balai pengobatan kuno saya. Saya hanya membela diri. Semua gambar sebelumnya telah saya rekam. Bahkan jika tim penegak hukum dari kota Changsuan datang, saya tidak akan takut. Kalian semua bisa pergi, kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan mereka tidak berani menoleh ke belakang. Ayo pergi, Master Pengobatan Kuno, persiapkan semuanya, kata Qin Chen. Persiapkan apa? Master Pengobatan Kuno itu terkejut. Tentu saja untuk mempersiapkan pil Huang Guiyiki, kata Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.